Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan melanjutkan membahas materi fungsi logaritma. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah bersama logaritma, bertidak sama logaritma, grafik fungsi logaritma. Untuk bersama logaritma di sini diperlihatkan ada 5 bentuk dari persamaan logaritma. Untuk bertidak sama logaritma di sini ada dua macam. Yang pertama untuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1. Yang kedua untuk bilangan pokoknya antara 0 dan 1. Untuk grafik fungsi logaritma di sini juga ada 2 macam. Yang pertama untuk bilangan pokoknya yang lebih dari 1, yang grafiknya seperti ini, naik. Yang kedua untuk yang grafik fungsi logaritma untuk yang bilangan pokoknya antara 0 dan 1. Grafiknya seperti ini, turun. Dari grafik terlihat baik yang bilangan pokoknya lebih dari 1 maupun yang terletak antara 0 dan 1 semuanya selalu memotong titik 1,0 dan berada di sebelah kanan dari sumbu Z. Persamaan logaritma. Pengertiannya, logaritma adalah satu persamaan yang variabelnya terkandung dalam pokok logaritma atau numerus. Di sini di numerus dari logaritmanya ada variabelnya. Yang perlu diperhatikan dalam membahas bersama logaritma nanti adalah bahwa setelah nanti ketemu nilai X-nya tidak otomatis merupakan penyelesaiannya, tapi masih ada proses pengecekan terhadap syarat bahwa numerusnya nilainya harus lebih dari 0. Ini yang perlu diperhatikan oleh siswa dalam menyelesaikan bersama logaritma. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan himpunan bilangan dari persamaan berikut. 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log 4. 3 log X plus 1 sama 3 log 4. Di sini dilihat bilangan pokoknya sudah sama. Maka numerusnya numerusnya X plus 1 maka sama dengan 4. Ketemu X-nya 3. Nilai X sama dengan 3 ini masih belum jawaban dari persamaan logaritmanya. Masih harus dicocokkan dengan syarat numerusnya. Syarat numerusnya bahwa di sini nilai X plus 1-nya harus lebih dari nilai X plus 1-nya harus lebih dari 0. Di nilai X3 ini dimasukkan ke X plus 1. Diperoleh 4. 4 lebih dari 0. Jadi memenuhi syarat X plus 1 lebih dari 0. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan maka X plus 3 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Soal yang kedua, 3 log X tambah 3 log X plus 1 sama 3 log 2. Ini untuk memprosesnya dibentuk penjumlahnya kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi di
sini 3 log X ditambah 3 log X plus 1 menjadi bentuk perkalian X dikali X plus 1 sama dengan 3 log 2. Nah, 3 sini juga 3, lognya bisa dikata dicoret saja menjadi X kali X kuadrat X dikali 1 X sama dengan 2. 2 nya pindah ke ruas kiri. Nah, itu di bentuk persamaan kuadratnya ini diubah ke dalam bentuk perkalian faktor atau istilahnya faktorisasi menjadi bentuk X plus 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Terus dicari harga 0-nya, ketemu X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Nilai ini belum nilai yang belum yang final, masih harus dicocokkan dengan syarat numerusnya, yaitu nilai X-nya ini harus lebih dari 0, nilai numerus X plus 1 ini harus lebih dari 0. Setelah itu nilai X min 2 X 1 dimasukkan ke X dan X plus 1. Nanti kita lihat apakah memenuhi persyaratan ini atau tidak. Untuk X sama dengan min 2, X sama min 2 ini kurang dari 0, jadi tidak memenuhi persyaratan X harus lebih dari 0. X plus 1 sama dengan X-nya diganti min 2 tambah 1 ketemu min 1, ini juga nilainya kurang dari 0, tidak memenuhi syarat X plus 1 harus lebih dari 0. Jadi untuk X min 2 ini bukan penyelesaian dari persamaan logaritmanya. Untuk X sama dengan 1 dimasukkan ke nilai X-nya X 1 lebih dari 0, jadi menurut syarat X lebih dari 0. X plus 1 nya diganti 1 menjadi 2, ini juga lebih dari 0 menurut syarat X plus 1 sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaiannya itu hanya 1, yaitu 1. Untuk min 2 nya tidak ikut karena tidak memenuhi persyaratan dari nilai numerusnya yang harus lebih dari 0. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 log 2x dikurangi 3 sama dengan 2 log x plus 1. Di sini langkah pertama dilihat bilangan pokoknya di sini sudah sama, lognya bisa dicoret-coret hingga 2x min 3 sama dengan x plus 1. X-nya pindah ke ruas kiri, min 3-nya pindah ke ruas kanan, diperoleh x sama dengan 4. Nilai 4 ini kita cross checkkan ke syarat numerusnya, yaitu 2x min 3 lebih dari 0, x plus 1 lebih dari 0. Nilainya dimasukkan ke 2x min 3 ke x plus 1. Untuk 2x min 3 maka diperoleh nilai 5 lebih besar dari 0. Jadi ini memenuhi syarat yang ini. X plus 1, X-nya ganti 4 menjadi 5 juga lebih dari 0 memenuhi syarat. Nah, maka X sama dengan 4 ini merupakan himpunan penyelesaian. Yang kedua, log X tambah 6 sama dengan 2 log X. Untuk yang ruas kanan ini, log X plus 6 sama 2 log X. Untuk yang ruas kanan, ini bentuknya kita ubah dulu menjadi bentuk log X ini. Nah, untuk mengubah ini maka siswa-siswi harus ingat akan sifat-sifat logaritma. Harus ingat sifat logaritma A log X N sama dengan N A log X. Nah, ini A log X N itu sama dengan N kali A log X. Ini yang kita gunakan untuk mengotak-atik ruas kanannya tadi. Setelah berbentuk seperti ini dengan pokoknya di sini 10, sini juga 10, lognya kita coret menjadi X plus 6 sama dengan X kuadrat. X pindah ke ruas kanan, 6 pindah ke ruas kanan, bisa ditulis menjadi X kuadrat dikurangi X kurangi 6 sama dengan 0. Setelah itu ini kita persamaan kuadratnya kita naikkan dalam bentuk
perkalian faktornya atau faktorisasi diperoleh X dikurangi 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Terus dicari harga nolnya, X sama dengan ketemu X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Nilai ini kita cross checkkan ke syarat numerusnya. X plus 6 lebih dari 0, X nilainya harus lebih dari 0. Nilai X sama dengan 2 dan 3 dimasukkan ke X plus 6, X. Untuk X sama dengan min 2, X plus 6 sama dengan diperoleh 4 lebih dari 0. Ini memenuhi syarat yang ini. Untuk X sama dengan min 2, ini nilainya ini kurang dari 0. Ini tidak memenuhi syarat, X harus lebih dari 0. Jadi syarat dari numerus yang berada di ruas kanan ini. Jadi berhubung ada yang tidak memenuhi syarat, maka min 2 bukan penyelesaian. Untuk X sama dengan 3, X plus 6 sama dengan diperoleh 9 lebih dari 0, memenuhi syarat. Untuk yang pertama, X sama dengan 3 lebih dari 0, memenuhi syarat yang kedua. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk persamaan yang kedua itu adalah hanya 3 saja. Sekarang dilanjutkan dengan pertidaksamaan logaritma. Untuk logaritma di awal sudah saya sampaikan bahwa ada dua macam bentuknya. Yang pertama untuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1, yang ini untuk bilangan pokoknya antara 0 dan 1. Yang perlu diperhatikan nanti juga untuk persamaan maupun persamaan atau pertidaksamaan logaritma ada syarat untuk numerusnya yang nilainya harus lebih dari. Untuk gambaran awalnya bahwa untuk pertidaksamaan yang nilai bilangan pokoknya lebih dari 1, maka di sini tandanya kurang dari sini ada tetap. Tapi untuk yang nilai A-nya antara 0 1, kalau di sini kurang dari, maka untuk penyelesaiannya ini diubah menjadi bentuk lebih dari. Kalau di sini lebih dari, sini menjadi kurang dari. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 log 3x plus 1 kurang dari sama dengan 1. Maka 4 log 3x plus 1 kurang dari sama dengan 1. Di sini dilihat, kalau di ruas kanannya ini masih 1, diubah ke dalam bentuk 4 log 4. Jadi 4 log 4 itu nilainya sama dengan 1. Jadi 1 dinyatakan dalam bentuk log. Setelah berbentuk seperti ini, bilangan pokoknya lebih dari 0, lebih dari 1, dan juga sudah sama, ini bisa dengan dicoret saja menjadi 3x plus 1 kurang dari sama dengan 4, 3x satunya pindah ke ruas kanan, sini menjadi 3, 3-nya dibagi dengan 3, sini menjadi X kurang dari sama dengan 1. Ini juga masih belum final jawabannya, masih perlu di cross checkkan dengan syarat numerusnya. Di sini syarat numerusnya di sini 3x plus 1 terus lebih dari 0. Satunya pindah ke ruas kanan terus bagi 3 menjadi min 1 per 3. Untuk mengcross checkkan nilai ini apakah memenuhi dari syarat numerusnya, maka kita gunakan garis bilangan. X sama dengan sini, jadi sini bundarannya penuh, gambarnya ini kurang dari 1, maka ini kita beri tanda ke panah ke kiri. Untuk X lebih dari min sepertiga, sini sepertiga, ini tidak ada sama dengannya, maka bundarannya bolong, maka kita beri tanda ke arah kanan lebih dari, maka nilai X yang kurang dari 1 yang memenuhi X lebih dari min sepertiga itu yaitu ini daerah yang diarsir. Penulisannya menjadi X kurang dari sama dengan 1, X lebih dari min sepertiga. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X kuadrat tambah X dikali 2 lebih dari 2 log 2X plus 10. Jawab, sini dilihat, jawab sini bilang bukannya 2, sini juga 2 sudah sama. Kita
coret aja, menjadi X kuadrat tambah X dikurangi 2 lebih dari 2X tambah 10. 2X-nya pindah ke ruas kiri, 10 juga pindah ke ruas kiri menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 lebih dari 0. Maka di sini ini pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk yang ruas kiri diubah ke dalam bentuk perkalian faktor atau faktorisasi menjadi X dikurangi 4 ditambah X dikurangi 4 dikali X tambah 3 lebih dari 0. Untuk menyelesaikan ini, kita cari harga nolnya dulu, ketemu X sama dengan 4, X sama dengan min 3. Maka dengan ini dengan bantuan garis bilangan. Berhubung di sininya lebih dari 0, maka penyelesaiannya X kurang dari min 3, X lebih dari 4. Kalau dinyatakan dalam bentuk garis bilangannya seperti ini. X kurang dari 3, X. Nah, ini karena pertidaksamanya ini adalah lebih dari 0. Setelah ketemu nilainya ini masih belum final jawaban dari pertidaksamaan ini. Masih perlu di cross checkkan dengan syarat numerusnya, yaitu harusnya 2X plus 10 harus lebih dari 0. Juga X kuadrat tambah X dikurangi 2 juga harus lebih dari 0. Untuk yang syarat yang pertama 2X plus 10 lebih dari 0, 10-nya pindah ke ruas kanan menjadi min, terus dibagi 2, ketemu X harus lebih dari min 5. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk garis bilangnya seperti ini. Terus untuk yang syarat yang kedua, X kuadrat tambah X dikurangi 2 lebih dari 0, maka ini diubah ini dalam bentuk perkalian faktor menjadi X dikurangi 1 dikali X tambah 2 lebih dari 0. Dicari harga nolnya, ketemu X sama dengan 1, X sama dengan min 2. Berhubung di sini pertidaksamanya lebih dari, maka penyelesaiannya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Nyatakan dalam bentuk garis bilangan hanya menjadi X kurang dari min 2, X lebih dari 1. Sekarang jadi nilai dari ini jadi setelah ketemu nilainya kurang dari min 3, X lebih dari 4. Sekarang kita cross checkkan dengan syarat numerusnya. Kita nyatakan dalam untuk mengeceknya kita gunakan garis bilangan. Jadi yang tadi X kurang dari min 3, X kurang X lebih dari X kurang dari 3, X lebih dari 4, X kurang dari min 3, X lebih dari 4. Kita cross checkkan dengan syarat X lebih dari min 5. Min 5 set, kita X min 5 ini kita ini kita cekkan X lebih dari min 5, ini diberi tanda arah kanan ke kanan. Terus untuk yang kedua syaratnya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Jadi X min 3, X lebih dari X kurang dari min 3, X lebih dari 4 harus memenuhi X lebih dari min 5, memenuhi X kurang dari min 2 atau X memenuhi X lebih dari 1. Maka daerah yang memenuhi itu ini daerah yang diarsir. Ditulis menjadi X kurang dari min 3, X lebih dari min 5 atau X lebih dari 4. Yang ketiga ini contoh untuk yang bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1. Di sini
dalam hal ini adalah setengah. Setengah, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah log X kuadrat tambah X kurang 2 lebih dari min 2. Jawabnya setengah log X kuadrat tambah X kurang 2 lebih dari min 2. Yang ruas kanannya kita ubah dulu ke dalam bentuk setengah log setengah min 2. Ini setengah log setengah pangkat min 2. Ini berdasarkan sifat-sifat logaritma. Jadi nanti dilihat logaritmanya. Jadi bentuk min 2 bisa ditulis dalam bentuk setengah log setengah pangkat min 2. Setengah pangkat min 2 sama dengan 4. Setelah itu lognya kita coret menjadi X kuadrat tambah X kurang 2 kurang dari 4. 4-nya pindah ke ruas kiri menjadi X kuadrat tambah X kurang dari 6 kurang dari 0. Kita ubah ruas kirinya menjadi bentuk pecahan faktor X plus 3 kali X min 2. Terus dicari harga nolnya, ketemu X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Berhubung di sini adalah perhidasan kurang dari, maka X-nya diapit antara min 3 dan 2. Kalau dalam bentuk garis bilangannya seperti ini. Ini penyelesaian adalah darah yang dihasil. Ini masih belum jawaban, baru di-cross-check-kan dengan syarat numerusnya, yaitu X kuadrat tambah kurang 2, nilainya harus lebih dari. Ini kita proses, ini ubah menjadi bentuk perkenalan faktor X plus 2, X dikurangi 1 lebih dari 0. Cari harga nolnya, ketemu X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Berhubung di sini lebih dari, maka X-nya kurang dari min 2, X-nya lebih dari 1. Kalau kurang dari, X-nya diapit. Kalau X-nya lebih dari, diumbar ke kiri dari min 2, diumbar ke kanan, X lebih dari 1. Dalam bentuk garis bilangannya seperti ini, X kurang dari min 2, X 1. Nah, untuk mengkerjakan yang ini hasil peroleh ini dikerjakan ke besar numerusnya, maka kita nyalakan dalam bentuk, kita ngeceknya dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Ini X min 3 antara min 3 sama 2 di sini. Terus kita kerjakan dengan nilai X-nya kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Di sini yang menu X lebih dari 1 atau menu X kurang dari min 2 yaitu daerah yang diarsir sini. Ditulis X kurang dari min 2, X lebih dari min 3 atau X kurang dari 2, X lebih dari 1. Selanjutnya fungsi logaritma. Fungsi logaritma dengan bilangan pokoknya A adalah fungsi yang berbentuk fx A log X. Jadi numerusnya ada variabel X-nya. Dan syarat A-nya lebih besar dari 0, A tidak boleh 1, X-nya lebih dari 0. Grafiknya di awal sudah diberi gambaran bahwa untuk grafik dari fungsi logaritma itu ada 2, untuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1. Itu gambarnya seperti ini. Naik ke atas, naik. Kalau yang di sini nih, ini letaknya ini ciri-cirinya, dari hasilnya apa? Grafik terletak di sebelah kanan sumbu Z. Jadi tidak akan pernah memotong sumbu Z. Memotong sumbu X di 1,0, di sini 1,0 merupakan fungsi naik. Sumbu Y asimtot datar. Asimtot. Ini asimtot tegak ya, bukan datar. Asimtot tegak. Asimtot di sini. Nah, ini yang pembatas dari nilai
dari fungsi logaritmanya. Jadi di sini kalau diteruskan ke bawah ini akan selalu mendekati sumbu Y, tapi tidak akan pernah memotong. Ini lukislah grafik fungsi fx sama 2 log x. Caranya ini di sini fungsi logaritma selalu motong titik 1,0. Jadi kita mulai dari titik 1,0, terus kita ambil bilangan yang ada di sebelah kanannya. 2 log 2 nilainya 1, 2 log 4 nilainya 2, 2 log 8 3, 2 log 16 2 log setengah nilainya 1, 2 log seperempat 2. Titik-titik ini kalau kita titik ini kita tulis dalam koordinat kartesiusnya, maka bentuk grafiknya seperti ini. 1,0, ini setengah koma min 1, 2 1, 4 2, 8 3 dan seterusnya. Untuk grafik Y sama dengan fx sama dengan a log x, untuk a nya antara 0 dan 1 seperti ini grafiknya. Memotong sumbu x di titik, nah ini memotong sumbu x di titik 1,0. Grafik berada di sebelah kanan sumbu Y merupakan fungsi turun. Nah, ini akan turun. Sumbu Y asimtot. Ini jadi pembatas dari nilainya, nilai dari fungsi logaritmanya. Jadi kalau ini diteruskan sampai ke atas, ini akan selalu menghampiri sumbu Y, tapi tidak akan pernah memotong sumbu Y. Lukislah grafik fungsi fx sama dengan setengah log x. Nah, ini caranya sama. Jadi padoannya dari sini dulu, dari titik 1, untuk x-nya 1, maka nilai z-nya atau nilai fx-nya adalah 0. Ini 1, terus kita cari, kita di sini 1, sini 2, 4, 8, 16 setengah 4. Nah, kita cari ini untuk yang nilainya setengah log 2, setengah log 2 yaitu min 1, setengah log 4 min 2, setengah pangkat min 1 ketemu 2, setengah pangkat min 2 4, setengah log 8 sepertiga, setengah pangkat min 3 8 dan seterusnya. Nah, titik-titik ini kita tulis dalam koordinat kartesius, maka akan kita hubungkan titik ini dalam koordinat kartesius, maka akan terbentuk grafiknya seperti ini. Nah, di sini selalu melalui titik 1,0, grafiknya turun. Nah, grafiknya berada di sebelah kanan dari sumbu Y-nya. Sekian dari pembahasan fungsi logaritma ini. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.